Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Naam, silakan yang lain yang baru datang silakan join ke link Zoom-nya supaya kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini ya, Nak, tentang biologi. Dan Ustazah ingatkan lagi kepada anak-anaknya Ustazah, maka dari sekarang sudah boleh dibaca-baca lagi bukunya, pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, karena ananda sekalian akan menghadapi ujian PAS. Jadi tidak lama lagi bakalan ujian. Jadi harus dari sekarang dipersiapkan sematang mungkin materinya, ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Alhamdulillah. Sehat semua anak-anaknya Ustazah ini kan? Alhamdulillah. Yang lain yang baru join, silahkan ketikkan nama kemudian keterangan hadir di kolom chat supaya Ustazah tahu kalau anak-anaknya Ustazah pada hadir nih hari ini dalam proses pembelajaran Zoom. Nah, untuk itu yang lain yang sudah ngisi di kolom chat nama dan keterangan hadirnya, untuk mic-nya silakan dimatikan karena Ustazah cuma mau dengar suara Ustazah aja yang sampai ke anaknya Ustazah. Peraturan dari Ustazah begitu, apabila Ustazah menyampaikan salam baru dijawab, baru dibuka mic-nya, atau Ustazah tanya satu orang untuk menjawab pertanyaan baru di situ dibuka mic-nya. Selain daripada itu tidak boleh dibuka mic-nya karena Ustazah nggak mau dengar-dengar suara yang aneh-aneh di situ. Sudah? Ya, Nak, kita mulai pembelajaran kita. Bismillah. Pembelajaran kita hari ini, karena minggu lalu kita udah belajar tentang jaringan tumbuhan dan Ustazah sudah berikan filenya kepada anak-anaknya Ustazah tentang jaringan tumbuhan. Udah dapat semua kan? Udah? Nah, udah dicatat juga kan? Alhamdulillah. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan. Nampak? Oke. Oke. Bismillah. Nah, silakan dibuka bukunya tentang jaringan hewan, itu ada di halaman 42. 42 buku anak-anaknya Ustazah ada di halaman 42 tentang jaringan hewan. Nah, Ustazah singgung sedikit, minggu lalu kita udah belajar tentang jaringan tumbuhan, kita sampai ke organ-organnya. Kenapa Ustazah nggak lanjutkan? Karena filenya udah sampai di tangan kalian, kalian bisa baca, kemudian bisa catat juga. Di situ sudah lengkap ringkasan tentang jaringan tumbuhan. Ustazah singgung sedikit, minggu lalu Ustazah tanya, Nak, organ genetik pada tumbuhan, ya kan? Itu yang Ustazah tanyakan minggu lalu. Apa, Nak? Sebutkan 3 organ genetik pada tumbuhan, ya kan? Ustazah tanya. Silakan Ustazah tunjuk orangnya supaya jawab apa yang Ustazah tanya minggu lalu itu. Silakan anaknya Ustazah. Ade Amelia. Organ genetik ada 3 atau lebih? Silakan. Ada apa aja? Iya, organ genetik. Ada berapa? Ada 3, apa aja? Kok ada bunga, buah, bunga, buah, dan biji. Betul yang dibilang anak Ade Melia. Silakan yang lain yang mau menjelaskan.
Benar apa enggak? Benar. Masya Allah, benar ya, alhamdulillah. Berarti udah dicatat semua. Masya Allah, barakallahu fik ya nak, Ade Amelia sudah menjawab dengan benar. Organ genetik pada tumbuhan, khususnya tumbuhan sejati atau tumbuhan lengkap itu ada 3. Ada bunga, buah, dan biji. Ada enggak tumbuhan yang enggak ada bunganya? Ada. Tetapi secara umum karena kita bicarakan ini tentang tumbuhan sempurna, maka organ genetiknya ada 3. Ada bunga, buah, dan biji. Oke, Ustazah tanya lagi. Minggu lalu kita bahas tentang organ-organ yang ada pada tumbuhan. Ada berapa nak secara umum organ yang ada pada tumbuhan? Silakan anaknya Ustazah Hanifah. Ada berapa Hanifah? Organ utama pada tumbuhan? Ada? Ada berapa? Apa aja? Ada 4. Akar, batang, daun, alat reproduksi. Masya Allah. Benar ya? Barakallahu fik Hanifah. Benar. Secara umum, tumbuhan itu punya organ utama ada 4. Tapi di buku kalian di halaman 37 itu sebenarnya dibuatnya 3. Tapi boleh juga 4. 3 itu mencakup akar atau radix, batang atau kaulis, dan daun atau folium, dan juga alat-alat reproduksi. Nah, alat-alat reproduksi itu diantaranya seperti yang dijabarkan oleh teman kalian Ade Amelia. Dia bilang ada bunga, buah, dan biji sebagai alat reproduksi. Oke, kita masuk itu secara ringkas tentang jaringan tumbuhan. Hari ini kita masuk tentang jaringan hewan. Jaringan hewan ini mencakup jaringan kita juga ya nak, tidak hanya hewan tetapi kita juga. Oke, silakan dilihat materi yang Ustazah bagikan di layar. Jaringan hewan itu terbagi atas 4 macam. Kalau di buku Ananda sekalian di situ katanya jaringan hewan itu terbagi atas 4. Benar ya, sama ya. Di halaman 42, silakan dibaca di halaman 42. Jaringan itu setiap bagian tubuh tersusun atas berbagai jenis jaringan yang berbeda. Pada hewan terdapat 4 macam jaringan dasar, yaitu yang pertama jaringan epitel atau jaringan penutup, atau di layar itu disebut epitelium. Sama aja itu ya. Jaringan epitel atau epitelium atau jaringan penutup atau jaringan pembungkus, itu jaringan epitel. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat atau jaringan penunjang di buku halaman 42, atau jaringan konektif di layar Zoom. Kemudian yang ketiga adalah jaringan otot atau muscle atau jaringan kontraktil. Kenapa disebut dengan jaringan kontraktil? Karena selalu berkontraksi. Kalian memukul teman itu kontraksi, kalian berjalan itu kontraksi otot, kalian goyang-goyang itu kontraksi otot, kalian diam pun itu kontraksi otot. Sudah? Makanya disebut dengan jaringan kontraktil yang ketiga. Yang keempat adalah jaringan saraf atau nervus. Sudah? Itu dia 4 jaringan hewan. Kita bahas satu-satu. Lihat bukunya, boleh sambil lihat Zoom juga boleh. Layar itu sama aja. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel itu tadi jaringan penutup, pembungkus. Berarti letaknya di mana, Nak? Kalau disebut dengan jaringan penutup, pembungkus, letaknya di mana? Silahkan anaknya Ustazah Rahadatul. Silakan. Di mana, Nak? Naam, betul, Masya Allah, betul Rahadatul ya. Jadi jaringan epitel itu karena dia disebut jaringan penutup, jaringan pembungkus, berarti letaknya di luar, paling luar letaknya. Kulit berarti termasuk dong. Nah, kita bahas lagi lebih lanjut. Kita bahas. Nah, jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi 2 lingkungan berbeda pada tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Berarti setelah tulang nanti ada jaringan otot, ada jaringan ikat, setelah itu baru ketemu kita sama epitel. Dari luar ke dalam berarti itu kan urutannya
tulang dulu, ya kan? Kemudian jaringan otot, jaringan ikat, lalu ketemu jaringan epitel atau kulit. Sudah? Jaringan epitel berdasarkan letaknya terbagi atas 3. Ada epidermis, ada endotelium, ada mesotelium. Sudah? Itu suara siapa? Jangan dibuka mic-nya ya nak kalau Ustazah lagi menjelaskan. Oke, kita lanjut. Jaringan epitel berdasarkan letaknya terbagi atas 3. Ada epidermis, ada endotelium, ada mesotelium. Kita bahas. Epidermis itu adalah berbatasan dengan lingkungan luar, berarti dia yang paling luar. Sudah? Epidermis berbatasan dengan lingkungan luar, berarti kulit kalian yang kena dengan lingkungan luar itu adalah epidermis. Sudah? Kemudian endotelium. Endotelium itu adalah organ yang membatasi organ dalam. Maksudnya misalnya contohnya kayak usus. Nah, usus itu ada yang di dalam rongga, ada yang di luar rongga kan nak? Usus itu berongga kan? Ya, usus itu berongga. Jadi endoteliumnya itu mana Ustazah? Nah, endoteliumnya itu nak bentuknya itu usus itu yang membungkus usus itu disebut dengan endotelium. Nah, jaringan yang di dalam rongga usus itu disebut dengan mesotelium. Paham? Jadi itu dia letaknya. Kalau di buku kalian halaman 42 itu tidak dijelaskan tentang jaringan epitel berdasarkan letaknya. Dia langsung menjelaskan jaringan epitel jenis-jenisnya. Nanti kita bahas kalau jenis-jenis, tapi Hananda harus tahu dulu jaringan epitel itu berdasarkan letak. Berarti letak ya, ini kita bahas letak. Letaknya itu ada 3, ada paling luar, kemudian ada yang membatasi organ dalam atau yang membungkus organ dalam. Organ dalam tubuh kita ada apa aja? Coba sebutkan 5. Anaknya Ustazah Syakira. Silakan Syakira. Organ dalam 5. Jantung, paru-paru, ginjal, usus, pankreas. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pintar-pintar anaknya Ustazah selama pandemi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar sekali. Organ dalam yang disebutkan Syakira. Ada banyak lagi ya. Ada apa lagi? Ada lambung. Ada apa lagi? Usus 12 jari. Ada apa lagi? Ada hati, banyak organ dalam ya. Nah, yang membungkus organ dalam itu nak disebut dengan endotelium. Kemudian ada mesotelium. Mesotelium ini adalah yang membatasi rongga atau organ yang berongga. Ada enggak organ kita yang berongga? Coba sebutkan satu contohnya organ kita yang berongga. Kalau enggak tahu, Ustazah balikkan ke SD ya. Coba sebutkan. Anaknya Ustazah Zia Syamsia. Organ kita yang berongga apa nak? Apa? Coba sebutkan Zia. Organ kita yang di dalam tubuh kita yang berongga, dia ada rongganya. Satu aja. Ustazah sudah sebutkan tadi. Apa Zia? Lah, kok hilang ini? Oke, nggak tahu. Ustazah balikkan ke SD nih, balik-balik ya. Silakan anaknya Ustazah Rahadatul. Udah tadi, udah. Rantia, apa nak? Apa? Usus, betul. Kenapa ragu? Kok takut? Jangan takut, benar ya, usus. Ada lagi loh, ada banyak. Ada ginjal juga punya rongga, dan masih banyak lagi. Itu dia, itu jadi organ pembungkus atau yang membatasi rongga di dalam organ itu disebut dengan mesotelium. Udah, ciri-ciri khusus jaringan epitel, silakan dicatat, boleh enggak, karena ada di buku kok. Tapi boleh dicatat, karena orang yang mencatat biasanya orang yang niat untuk belajar, insya Allah hafalannya ataupun materinya sampai ke otak. Sudah? Ciri-ciri khusus jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya pasti tersusun rapat.
Gunanya apa sel-selnya tersusun rapat? Karena dia tadi membatasi organ kita atau membungkus organ kita paling luar. Contohnya kulit. Nah, kulit kita itu sel-selnya tersusun rapat. Supaya apa? Supaya melindungi jaringan yang di dalamnya. Sudah? Yang kedua, jaringan epitel itu tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Makanya itu kulit kalian, kulit kita semua itu kalau dicubit sakit, kena panas sakit, dipukul sakit. Nah itu kenapa? Karena jaringan saraf yang duluan membatasinya. Setelah dari kulit, nanti ketemu baru ke pembuluh darah. Sudah? Kemudian yang ketiga, jaringan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Nah, maksud regenerasi yang tinggi ini, dia mampu merekap dirinya. Maksudnya, dia mampu memperbaiki dirinya. Contoh, Ustazah kasih contoh. Kalau kalian luka atau tergores, tertutup nggak lukanya? Tertutup. Nah, itu aktivitas dari jaringan epitel atau aktivitas dari jaringan kulit. Kulit kalian mampu memperbaiki dirinya sendiri, itu makanya dia memiliki kemampuan regenerasi tinggi. Dan juga kalau misalnya contoh, kulit kita itu tiap hari ratusan juta yang mati selnya. Tetapi walaupun dengan ratusan juta yang mati sel-selnya atau sel-sel mati, itu akan di cover atau akan tumbuh lagi menjadi digantikan oleh sel-sel baru yang kondisinya baik begitu. Jadi jaringan epitel itu mempunyai atau memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi atau memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian fungsi umum, nah silakan dicatat boleh. Fungsi umum jaringan epitel antara lain adalah yang pertama untuk proteksi. Proteksi itu melindungi, sudah artinya melindungi. Kemudian absorpsi, menyerap. Kemudian sekresi, mengeluarkan mengeluarkan cairan yang berlebih dari tubuh. Beda ya sama ekskresi. Sekresi sama ekskresi itu berbeda. Ekskresi itu adalah mengeluarkan jaringan yang tidak dibutuhkan dari tubuh. Sementara sekresi dia mengeluarkan jaringan karena berlebih di dalam tubuh. Sudah? Kemudian sebagai reseptor, menerima reseptor. Dan juga sebagai tempat pertukaran zat. Itu dia. Banyak ya fungsi-fungsi umum dari jaringan epitel. Lanjut, kita masuk ke bentuk. Berdasarkan bentuk, jaringan epitel terdiri atas banyak. Di buku kalian di situ ada bentuk-bentuknya di halaman 43, boleh dilihat. Di situ ada jenis-jenis jaringan epitel berdasarkan bentuk. Sudah? Yang pertama adalah epitel pipih selapis. Ingat ya, epitel pipih itu tidak hanya selapis tapi ada yang berlapis. Jadi epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis. Bahasa latinnya adalah squamous epithelium. Boleh dihafal squamous epithelium karena biasanya kalau udah tingkat lanjut, Ananda sekalian fokus nanti suka sama biologi, mau lanjut ke biologi, fokus sama biologi, jadi nggak asing lagi dengan istilah squamous epithelium. Itu maksudnya adalah epitel pipih. Sudah? Atau jaringan paling luar yang pipih bentuknya. Nah, gimana Ustazah jaringan epitel pipih selapis itu? Boleh dilihat bukunya halaman 43 atau layar zoom. Halaman 43 itu bagian A, gambar A. Nah, gambar A itu adalah epitel pipih selapis. Nampak di sini selapis. Selapis kan? Bagaimana ciri-cirinya Ustazah? Epitel pipih selapis itu ciri-cirinya sangat tipis, kemudian dia permeable. Dan transport zat yang dilakukan dengan difusi dan osmosis. Contohnya pada apa? Contohnya ada pada epitel alveolus dan kapiler. Ustazah mau tanya, alveolus itu apa? Silahkan anaknya Ustazah. Naziha. Ya, udah hilang langsung. Yang lain dulu. Dinda. Alveolus apa Dinda? Alveolus. Oh, Naziha bisa Naziha. Silakan Naziha. Apa nak? Iya, apa dia itu? Di mana letaknya?
Di tubuh kita di mana letak alveolus? Di darah. Apa? Di mana, Nak? Saluran udara yang ada di dalam paru-paru. Kurang tepat, tapi udah pas letaknya di paru-paru. Di mananya itu alveolus itu? Kurang tepat, kurang tepat. Coba bisa tepatin lagi, Naziha. Alveolus kan awalnya kalau kita masuk ke paru-paru kita ketemu sama apa dulu? Kita ketemu sama tenggorokan, iya kan? Di leher kita itu ada dua saluran, nah ada tenggorokan sama kerongkongan. Tenggorokan itu kemana, kerongkongan kemana? Silahkan anaknya Ustazah yang tahu. Ini dapat nilai plus nih yang tahu. Silakan, sebelum itu dulu, sebelum Ustazah tanya alveolus itu apa, coba sebutkan tenggorokan itu mengarah kemana, kerongkongan kemana? Ya, rahadatul, lanjut. Baru kerongkongan kemana? Benar, Masya Allah, rahadatul, catat, mana pulpen. Oke, rahadatul, Masya Allah, rahadatul. Benar ya, tenggorokan itu ke paru-paru. Siapa tadi yang bilang ke ginjal? Balikkan ke SD nih nanti ya. Tenggorokan itu ke paru-paru, kerongkongan itu ke lambung. Ingatlah, Nak, jangan terbalik-balik. Nanti Ustazah tanya, coba sebutkan sistem pencernaan kita, tenggorokan, lambung. Hah? Kok belok? Mutar arah dia. Udah, ingat ya, tenggorokan itu muaranya ke paru-paru. Nah, dari tenggorokan nanti kita masuk ke paru-paru, dari paru-paru ke cabang bronkus, dari bronkus baru ke bronkiolus, dari bronkiolus baru kita ketemu sama alveolus atau gelombang-gelombang kecil yang sebagai tempat pertukaran gas di dalam paru-paru. Benar, tadi Naziha juga dapat nilai plus karena benar. Sudah? Itu dia tentang alveolus. Lanjut. Berarti epitel pipih selapis itu letaknya di alveolus atau yang membungkus alveolus dan juga kapiler. Kapiler ini di mana letaknya? Coba anaknya Ustazah yang lain. Nurmisbah, Nak, kapiler di mana letaknya? Di mana Nurmisbah kapiler? Di mana letaknya kapiler? Di mana? Di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, sayang kali nggak tahu. Padahal itu paling mudah daripada alveolus tadi. Silakan yang Faizah nih, Faizah. Tahu nih. Coba. Kapiler di mana letaknya, Faizah? Benar. Masya Allah, kok ragu-ragu? Masya Allah, Faizah, nilai plus. Faizah, di pembuluh darah kita itu yang paling kecil, nah, yang sampai ke sel-sel yang paling kecil, yang paling terdalam, itu hanya bisa sampai oleh kapiler darah atau pembuluh darah paling kecil seperti benang, itu pembuluh darah kapiler itu. Nah, yang membungkus kapiler darah itu adalah epitel pipih selapis, jaringan epitel pipih selapis. Kita lanjut, itu yang selapis. Nah, sekarang kita bahas tentang epitel pipih berlapis. Nampak di sini di zoom, di layar zoom, ada di situ berlapis-lapis kan, tidak hanya selapis. Nampak banyak selnya dan berlapis-lapis. Di buku kalian epitel pipih berlapis itu ada di nggak ada di sini. Nggak ada ya. Tunggu, ada di yang E. Ada kan di yang E? Yang F. Iya, yang F. Gambar F tapi keterangannya E. Sudah nampak? Epitel berlapis. Nah, epitel berlapis itu adalah epitel majemuk dengan sel yang tersusun banyak dengan lapisan yang bertumpuk. Kalau tadi epitel pipih selapis cuma satu tumpuk aja, tapi kalau berlapis banyak tumpukannya atau berlapis-lapis.
Sudah? Fungsinya untuk apa Ustazah? Fungsinya adalah sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah untuk melakukan regenerasi. Contohnya epitel kulit. Berarti kulit itu bukan epitel pipis selapis ya. Kalau nanti ada soal ujian yang Ustazah tunjuk, nah misalnya Ustazah tunjuk kulit, coba sebutkan jaringan yang menyusun kulit. Nah, berarti kulit termasuk epitel pipi berlapis. Bukan selapis tapi berlapis. Kemudian yang menyusun mulut. Mulut kita itu disusun oleh epitel pipi berlapis. Dan juga vagina. Sudah? Yang kedua, epitel kubus. Epitel kubus atau bahasa latinnya cuboid epithelium, itu juga ada epitel kubus yang selapis dan juga ada yang berlapis. Kalau di buku kalian yang kubus itu ada di mana dia? Tidak ada ya di sini. Oh ada. Di yang bagian yang gambar C. Di gambar C itu ada epitel kuboidal, sama itu ya nak. Epitel kuboidal sama epitel kubus itu sama. Gambarnya gambar C. Dia bentuknya kayak kubus nak. Kalau kubus berarti sisi atas bawah depan belakang sama kan. Nah kubus dia bentuknya seperti kubus, lebarnya sama, panjangnya sama, dan bentuknya seperti kubus, sama semua. Nah di mana ini dia Ustazah fungsinya? Fungsinya adalah untuk absorpsi dan sekresi. Absorpsi dan sekresi. Contoh epitel kubus lapis letaknya di saluran kelenjar ludah. Di mana lah itu saluran kelenjar ludah? Coba anaknya Ustazah. Saluran kelenjar ludah. Ludah kita letaknya di mana kelenjarnya? Silakan. Yang tahu aja, Ustazah nggak mau nunjuk. Yang tahu dapat nilai plus nih. Di lidah. Kurang tepat. Yang lain. Kelenjar ludah letaknya di mana? Kurang tepat kalau di lidah. Di mana letaknya kelenjar ludah, nak? Silakan, di mana? Di mana? Ade? Di mana? Nggak dengar Ade? Di bawah lidah, iya itu ya. Di bawah lidah, ada yang di bawah lidah. Tapi ada satu lagi yang paling besar. Di mana Syakira? Iya betul, itu ditunjukin sama Syakira. Tunjukin Syakira, di mana nak? Di belakang, di bawah kuping. Di bawah kuping ya, kelenjar ludah itu paling besar ada letaknya di bawah kuping. Tapi ada juga yang di dekat dengan ini, dekat dengan pinggiran kerongkongan. Dia di sebelah sini. Tapi yang paling besar itu ada di bawah kuping. Nah itu dia letak dari kelenjar ludah, bukan di lidah ya. Udah, itu dia contoh epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis contohnya adalah di saluran kelenjar ludah dan juga di tubulus ginjal. Tubulus ginjal itu adalah tubulus yang ada pada ginjal. Lanjut, itu yang selapis. Sekarang kita bahas yang berlapis. Yang berlapis itu merupakan epitel penyusun kelenjar. Berperan utama dalam absorpsi dan sekresi dan juga melindungi dari gesekan. Hampir sama dengan yang selapis, tapi yang berlapis ini letaknya berbeda. Dia contoh dari epitel kubus berlapis, itu contohnya ada pada ovarium. Ovarium itu rahim kita. Kemudian testis, kemudian saluran kelenjar keringat dan kulit. Kelenjar keringat itu ada pada kulit, nah, kelenjar keringat kita. Sudah? Lanjut, itu yang epitel kubus. Sekarang epitel silindris atau kolumnar epithelium. Kolumnar epithelium ada di buku kalian yang bagian B, gambar B, penjelasan B. Itu adalah epitel kolumnar atau epitel silindris. Nah, perannya apa Ustazah? Perannya adalah untuk absorpsi dan sekresi. Sekali lagi, absorpsi itu adalah penyerapan. Ya.
dan sekresi, dan dia diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Letaknya di mana? Letaknya biasanya sel-sel epitel silindes itu di lambung, karena di lambung punya sel goblet yang disebut dengan sel parietal untuk menghasilkan asam lambung atau HCl untuk mencerna makanan. Ya, jadi kalau makan Indomie yang diserangnya itu sel epitel silindes, nak. Jadi sel epitel silindesnya rusak, tidak bisa lagi menyerap dan mensekresi atau tidak bisa lagi menyerap makanan dengan baik, naiklah asam lambung. Sudah? Karena asam lambung selalu diproduksi. Sudah, mungkin itu saja penjelasan pelajaran biologi kita hari ini, nak. Ustazah harap Ananda sekalian tetap semangat dan jangan lupa bentar lagi kita akan menghadapi ujian PAS. Jadi dipersiapkan dengan matang hafalannya, disiapkan dengan matang materinya, karena insya Allah nanti Ustazah nggak pernah ngasih nilai jelek kan. Nah itu jangan sampai Ustazah ngasih nilai jelek, karena nilai-nilai yang anaknya Ustazah ketika ujian Masya Allah bagus-bagus. Sudah? Itu aja mungkin dari Ustazah. Untuk materi ini Ustazah tidak mau kasih dulu, tapi nanti sudah selesai kita tentang jaringan hewan baru Ustazah kasih materinya, supaya gak malas-malasan untuk mencatat, karena mencatat itu sebagai bentuk murojaah Ananda sekalian. Itu saja mungkin, nak, pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silahkan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu saja mungkin, nak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.